Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita hari ini dalam Yesus Kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur anugerah Tuhan bagi kami dalam hidup kami, penyertaan-Mu ajaib bagi kami, anugerah-Mu melimpah, dan saat ini juga kami akan lebih diberkati lagi lewat firman Tuhan. Berbicaralah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami benar-benar diberkati dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali firman Tuhan akan memberkati kita, dan hari ini diberikan satu tema buat kita, mirroring. Artinya mencerminkan atau pencerminan. Namun kalau dalam psikologi, ini merupakan perilaku di mana seseorang meniru orang lain. Baik itu gaya bahasanya, bahkan juga dikatakan gerak tubuhnya, bahkan juga sikap orang tersebut. Namun hal ini sering terjadi dalam situasi sosial, khususnya teman dekat, atau bahkan dalam keluarga. Sebelumnya mari kita baca satu ayat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, menyampaikan apa yang telah mereka lihat dari pribadi Rasul Paulus, itulah hendaknya ditiru untuk menghadapi berbagai situasi. Sebagai informasi juga bahwa kalau kita melihat berbagai sumber informasi menyampaikan kepada kita bahwa sumber penyakit paling besar itu berasal dari pikiran. Karena dikatakan seseorang bisa mengalami keluhan fisik karena disebabkan oleh pikiran dan emosi. Namun saudara-saudara, kalau ini berkepanjangan akan mengakibatkan berbagai penyakit. Jadi sumber penyakit ini banyak awalnya itu dari pikiran, bahkan emosi, dan kalau berkepanjangan menimbulkan berbagai keluhan fisik dan penyakit. Kembali kepada ayat tadi, dari Rasul Paulus kita belajar, kita mengerti bahwa dia menghadapi berbagai keadaan sulit. Dalam pemberitaan Injil, dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, bahkan penderitaan. Tapi dikatakan bahwa dia tetap bersuka cita. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Dan inilah menjadi satu didikan buat kita untuk kita teladani, untuk kita tiru. Bagaimana dia tetap dapat bersuka cita? Firman Tuhan berkata, kalau kita mundur ke ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam ayat ini, Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya di Filipi berkata bahwa meminta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikirannya. Sehingga ayat 8 berkata, dia bisa memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal itulah yang dipikirkan. Kalau boleh saya katakan juga bahwa berpikir hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah awal untuk tidak dikuasai masalah. Sekalipun saya katakan tadi menghadapi berbagai keadaan yang sulit. Tetapi meminta Allah damai sejahtera itu memelihara hati dan pikirannya sehingga pikirannya memikirkan pikiran-pikiran yang baik, yang benar, bahkan pikiran yang mulia. Dan ketika dia memikirkan hal-hal itu, maka hatinya tetap dapat bersuka cita. Dan seperti tadi sebagai informasi buat kita bahwa ketika pikiran seseorang memikirkan sesuatu yang tidak baik, disitulah mulai
bisa terjadi dikatakan keluhan-keluhan fisik atau bahkan berbagai penyakit. Tapi kalau hatinya, pikirannya memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, dan itu mempengaruhi ke tubuhnya, mempengaruhi ke seluruh kehidupannya, sehingga dia tetap bersuka cita. Karena apa? Allah turut campur tangan di dalamnya, memelihara hatinya, dan berpikir yang baik, berpikir yang mulia. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita tadi dalam ayat 9 dikatakan bahwa mirroring, meniru perilaku seseorang, didikan yang disampaikan oleh seseorang, pelajaran dari seseorang, yaitu Rasul Paulus, dikatakan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dikatakan di situ, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Dengan kata lain, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu mempelajari, meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, khususnya ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi kita perlu pelajari ini, bagaimana dia tetap bersuka cita, bagaimana dia tetap mengalami suatu kesenangan dalam hati. Karena dia meminta tadi sekali lagi di ayat yang ke-7, dia meminta damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikirannya. Ketika Allah damai sejahtera itu memelihara hati dan pikirannya, maka Allah yang memberikan hati yang tenang, hati yang damai tentunya, maka dapat memikirkan seperti tadi dikatakan, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang mulia, dan ujungnya, tujuan akhirnya adalah hatinya tetap bersuka cita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebagai tema tadi dikatakan mirroring. Kita meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia menghadapi banyak sekali kesulitan dalam pemberitaan Injil. Bahkan kalau kita pelajari surat Filipi ini, latar belakang penulisannya, tempat atau saat dia menuliskan surat ini, keadaannya tidak menyenangkan. Keadaannya begitu sulit, berada di penjara karena pemberitaan Injil. Tapi dia tetap berkata bersukacita. Tapi bukan hanya di mulut saja dia bersukacita, tapi memang hidupnya bersukacita. Karena apa? Meminta Allah damai sejahtera itu memelihara hati dan pikirannya, sehingga dia bisa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, dan disitulah hatinya itu bersukacita dan dapat mengatasi berbagai keadaan sulit, berbagai keadaan susah, sehingga hatinya tetap senang. Dan di situ Allah bekerja, terus bekerja memberkati kehidupannya. Jadi saat ini firman ini datang kembali kepada kita untuk mengingatkan kita, pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal mulia, seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus dengan meminta Allah damai sejahtera itu memelihara hati dan pikirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita meminta terus Allah damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita sampai kita mengalami Tuhan menolong, damai sejahtera Allah, damai sejahtera itu menolong bahkan memberkati kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah mengingatkan kami kembali. Dan saat ini juga kami memohon Allah damai sejahtera itu memelihara hati pikiran kami, sehingga kami memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia. Dan disitulah Allah damai sejahtera itu bekerja di dalam kami, mengatasi berbagai keadaan yang diperhadapkan bagi kami. Karena kami tahu Engkau ada beserta dengan kami, Engkau ada memberkati kehidupan kami, mengatasi berbagai keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua yang mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah namamu. Kami berdoa dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.